Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton di channel Kirana bersama Agus Mu'alif Rohadi, channel kisah Rasul dan Nabi dan peradaban. Pada pengkisahan sebelumnya kita telah sampai pada situasi di mana di negeri Israel Nabi Zakaria dan saudara iparnya yaitu Imron menjadi pengkritik yang sangat keras dari cara hidup para imam. Karena apa? Para imam ini, para imam agama yang ada di dalam para imam agama yang berkedudukan paling tinggi di Haikal Sulaiman maupun di majelis agama Yahudi yaitu Sanhedrin, itu kehidupannya sangat menyimpang dari risalah tauhid. Mengapa menyimpang? Mereka sering menjual ayat-ayat Taurat tapi untuk tujuan yang disimpangkan, yaitu untuk kepentingan pribadi mereka, ya, untuk menumpuk kekayaan dengan cara-cara menindas, memaksa, ya. Menindas, memaksa Bani Israel yang saat itu sudah tertindas oleh penjajah Roma, ya, Imperium Roma, ya. Ditindas dengan cara apa? Di dalam puisi rakyat Bani Israel pada saat itu digambarkan bahwa penindasan itu dilakukan dengan pentungan pena dan lisan, ya. Pentungan itu berarti memukul, dipakai memukul secara fisik, jadi penindasan secara fisik. Penindasan lisan itu dengan fitnah dan kebohongan, menjual ayat-ayat tapi dipakai untuk memfitnah orang, untuk membohongi orang. Dengan pena itu berarti dengan dengan penanya itu untuk menghukum mereka yang melawan para imam, ya. Dengan kedudukannya di majelis Sanhedrin itu mereka bisa menghukum masyarakat Israel saat itu. Namun yang seperti itu tidak berani diterapkan kepada Nabi Zakaria maupun Imron yang dikenal juga sebagai imam, yang mereka juga punya kedudukan sebagai imam, dikenal sangat saleh, ya. Nabi Zakaria itu seorang nabi, sedangkan Imron itu orang yang sangat soleh, yang di dalam Al-Quran disejajarkan dengan di Quran surat Ali Imran 33 itu nama Imron itu disejajarkan dengan Nabi Adam, Nabi Nuh, dan Nabi Ibrahim. Jadi kesalehannya sangat luar biasa, pasti punya ilmu hikmah dan pasti dapat rahmat, kan gitu. Itulah, ya, situasi yang terjadi saat itu, ya. Tentu karena kritiknya yang sangat keras itu, dua orang ini menjadi musuh besar. Aneh, ya. Jadi imam yang dimusuhi oleh para imam lainnya, ya, yang menjadi musuh para imam lainnya, tapi tidak berani berbuat macam-macam, ya. Sama-sama imam, apalagi Nabi Zakaria maupun Imron dikenal sebagai sebagai keturunan Daud, keturunan Nabi Daud. Jadi mereka tidak berani menghadapi secara langsung Nabi Zakaria maupun Imron. Namun demikian, meskipun para imam tidak berani menghadapi secara langsung, bukan berarti tidak ada bahaya.
bisa saja melalui orang lain kan. Jadi kehidupan dua orang ini termasuk istrinya juga berbahaya. Namun dalam situasi yang sangat sulit bagi masyarakat Bani Israel, ya, sulit karena ditindas oleh penjajah, juga oleh rajanya sendiri, birokrasi kerajaan, tentara kerajaan, juga ditindas para imamnya. Para imam ini kan Sanhedrin juga punya tentara sendiri. Tentara Sanhedrin itu ada. Jadi memang sangat berat, ya. Pada saat penindasan itu begitu berat, justru yang terjadi adalah mereka semakin yakin dengan nubuah Nabi Daniel bahwa Mesias itu akan segera muncul. Nah, ketika keyakinan masyarakat tentang Mesias itu muncul, maka ini juga berpengaruh baik pada anggota Sanhedrin, para imam anggota Sanhedrin, kemudian raja, birokrasinya maupun Imperium Roma. Jadi ada situasi yang rumit, yaitu masyarakat sangat yakin Mesias akan segera muncul, menghendaki Mesias segera muncul. Kemudian Imperium justru tidak menghendaki karena akan menyulitkan Imperium. Kemudian apalagi raja kerajaan Israel, ya pasti tidak mau, ya. Ada tidak mengharapkan Mesias muncul yang bisa bahkan membahayakan kedudukan raja Bani Israel. Juga para imam otomatis sangat tidak mengharapkan untuk munculnya Mesias. Karena apa? Khawatir kedudukan sebagai imam, jabatan sebagai imam juga lepas kalau muncul Mesias. Jadi semakin situasi antara masyarakat yang menghendaki Mesias dan kekuatan yang menindas ini semakin berat, semakin menindas masyarakat Bani Israel. Nah, ketika masyarakat itu mencari Mesias, artinya memperkirakan siapa di antara orang-orang saleh itu yang berpotensi jadi Mesias, maka mereka menengok pada dua orang, yaitu Nabi Zakaria dan Imron. Atau kalau mencari siapa yang berpotensi atau siapa yang akan lahir yang berpotensi menjadi Mesias, itu ya tetap saja mereka menghendaki Mesias itu muncul dari keturunan Nabi Daud. Ya, itulah situasinya adalah seperti itu. Dan keturunan Nabi Daud itu adalah Nabi Zakaria dan Imron. Jadi memang dua orang ini pada posisi yang sangat berbahaya karena memang selain orang saleh dia adalah keturunan Nabi Daud. Jadi seluruh pandangan mata ke sana. Itulah kisah yang kemarin ya, yang nanti kita akan lanjutkan bagaimana selanjutnya ya. Apakah betul-betul Mesias akan muncul atau tidak? Atau justru kebalikannya, justru Bani Israel akan dihukum karena kelakuannya ya, terutama terhadap nabi dan orang saleh ya. Itulah yang kemarin, yang mari kita selanjutnya kita tengok bagaimana kisahnya. Pada saat itu istri Imran, Hana, kakaknya istri Zakaria, Elizabeth, Hana sedang hamil. Ketika Hana sedang hamil, otomatis pandangan seluruh rakyat Bani Israel itu melihat Hana.
Siapa yang kira-kira bayi yang bagaimana yang akan lahir, laki atau perempuan? Kalau Mesias dalam pandangan mereka pasti laki-laki kan gitu. Mesias itu pasti laki-laki. Jadi semakin kuat sorotan kepada Imron dan Hana yang saat itu sedang hamil. Nah, di tengah-tengah situasi dalam sorotan masyarakat imperium penguasa dari imperium Roma, raja maupun para imam Sanhedrin itu, tiba-tiba Imron sakit keras. Imron sakit keras dan tidak lama kemudian meninggal. Otomatis Hana yang sedang hamil, yang kakaknya istrinya Nabi Zakaria itu, yang saudara istri Nabi Zakaria itu otomatis menjadi tanggungan keselamatannya menjadi tanggungan Nabi Zakaria. Jadi sekarang setelah Imron meninggal, pandangan mata seluruhnya pada Nabi Zakaria dan Hana. Hana sangat menyadari hal itu ya. Dia merasa sangat bertanggung jawab atas keselamatan bayinya, ya, baik dirinya maupun bayinya, sehingga karena tekanan yang demikian kuat itu kemudian mengucapkan nazar. Nazarnya Hana ini diwahyukan ya. Nazarnya Hana ini diwahyukan kembali kepada Nabi Muhammad ya, yaitu yang tercantum dalam Quran surat Ali Imran ayat 35. Nah, Quran berarti mengabadikan, karena pentingnya ya karena pentingnya peristiwa itu sehingga Al-Quran mengabadikan nazarnya Hana itu yang bunyinya adalah, ingatlah ketika istri Imron berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, apa janin yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Maksudnya itu adalah janin yang ada dalam perut Hana ini dinazarkan untuk mengabdi kepada Allah. Maka terima nazar dariku ini ya. Sungguh engkaulah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Apa maksud dari menjadi hamba yang mengabdi kepadamu? Jadi bayi yang di dalam janinnya Hana ini dinazarkan oleh Hana untuk diserahkan mengabdi kepada Allah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bayi ketika lahir, bayi ini lahir kemudian diserahkan kepada Haikal Sulaiman untuk mengabdi dalam kegiatan Bait Allah ya. Mengabdi pada rumah Allah. Itulah maksud nazar itu ya. Jadi bayinya Hana ini sudah dinazarkan seperti itu, bahwa kelak anaknya yang lahir akan diserahkan pada Haikal Sulaiman menjadi abdi Allah. Itulah maksud dari nazar yang diinformasikan atau diwahyukan lagi kepada Nabi Muhammad itu. Ini adalah nazar Hana yang disaksikan oleh Nabi Zakaria ya. Jadi ada saksinya nazar itu ya. Setelah beberapa lama
selalu dalam sorotan masyarakat Bani Israel. Kemudian melahirkan, Hana melahirkan. Nah, ternyata yang lahir adalah perempuan, ya, yang kemudian diberi nama Maryam. Kita mengenalnya dengan Maryam. Ya. Kalau kaum Yahudi, kaum Kristen nyebutnya Maria. Ya. Karena yang lahir adalah seorang wanita, maka pandangan itu menjadi apa? Pandangan yang menyorot pada Hana itu menjadi apa? Lepas. Karena apa? Karena Mesias itu laki-laki. Ya, Mesias yang diharapkan itu pasti laki-laki. Mesias dari keturunan Nabi Daud. Mesias dari keturunan Nabi Daud itu laki-laki, tapi yang lahir ini perempuan. Jadi otomatis apa? Beban berat baik itu pada Hana maupun Nabi Zakaria logrok ya, habis ya, tekanan itu hilang ya, tekanan itu hilang. Namun tekanan pada Nabi Zakaria belum hilang. Karena apa? Kalau Hana kan jelas melahirkan wanita, tapi Elizabeth belum tahu ini akan hamil atau tidak. Pada saat itu Elizabeth adalah memang sudah tua, tapi meskipun sudah tua, Hana kan bisa melahirkan, sama-sama tua ya, sama-sama tua ya. Tapi belum terlampau tua ya, belum terlampau tua. Sehingga pandangan terhadap Elizabeth dan Nabi Zakaria masih cukup kuat ya. Tapi untuk sementara karena Elizabeth belum hamil, maka pandangan tentang Mesias bisa berkurang ya. Sorotan terhadap Nabi Zakaria ini bisa berkurang. Hana segera menepati nadarnya ya. Setelah Maryam itu lepas dari susuan ya. Kemudian Hana sesuai nadarnya menyerahkan Maryam pada Haikal Sulaiman ya. Yang akhirnya juga dalam pemeliharaan Nabi Zakaria. Quran surat Ali Imran ayat 36 sampai 37 mengabadikan ucapan dan doa Hana seperti peristiwa tersebut, yaitu maka ketika melahirkannya dia berkata, wahai Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Jadi akhirnya ketika diserahkan kepada Haikal Sulaiman ya, ini diterangkan secara spesifik bahwa perempuan beda dengan laki-laki, sedangkan yang dia lahirkan adalah perempuan. Itu juga menggambarkan situasi pada saat itu, bahwa masyarakat Bani Israel saat itu betul-betul mengharapkan kedatangan Mesias, tapi karena yang lahir itu adalah perempuan, maka tekanan pada Hana ini menjadi lepas ya. Tapi nadarnya akan diucapkan sebelum lahir anaknya ini. Jadi ketika Maryam sudah lepas dari susuan, terus kemudian diserahkan kepada Haikal Sulaiman. Nah, ketika diserahkan kepada Haikal Sulaiman ini, Allah membuat Maryam ini pemeliharaannya menjadi tanggung jawab Zakaria ya. Jadi di Haikal Sulaiman pemeliharaannya diserahkan kepada Zakaria.
pada kitab Tanakh, Injil Barnabas maupun Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, sama sekali tidak ada yang mengisahkan tentang Imron dan Hana hingga kehamilannya. Ya, sama sekali tidak mengisahkan itu. Ya, di kitab Tanakh itu tidak ada kitabnya Nabi Zakaria. Ya, tidak ada. Karena apa? Kitab Tanakh ini kan kitabnya kaum Yahudi. Ya, kitabnya kaum Yahudi. Sedangkan kaum Yahudi, imamnya itu sangat memusuhi Nabi Zakaria. Ya, malah tidak mengakui kenabiannya. Meskipun mereka tahu bahwa Nabi Zakaria itu adalah seorang nabi karena menerima wahyu, tapi tidak diakui oleh mereka, sehingga di kitab Tanakh itu tidak ada kitab Zakaria, tidak ada. Berhenti di kitab Mailagi. Ya. Setelah itu tidak ada kitab nabi yang lainnya. Ya. Jadi kitab Zakaria ini tidak ada. Ya. Di Injil Barnabas juga tidak mengisahkan ini. Ya. Tidak mengisahkan peristiwa hamilnya Hana. Karena di Injil Barnabas itu kisahnya dimulai dari Maryam yang hamil. Kehamilan Maryam dimulai dari situ. Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes juga tidak mengisahkan ini. Sama dengan Injil Barnabas, mereka memulainya dengan kehamilan Maryam dan kelahiran Yesus. Kitab ini dimulai dari situ. Jadi Al-Quran menginformasikan yang tidak dikisahkan oleh kitab, tidak diinformasikan di dalam kitab-kitab agama yang terdahulu. Dalam hal ini adalah Yahudi dan Kristen, Katolik, dan Kristen, Katolik, Nestorian, dan lain-lain itu tidak ada kitab di situ. Informasi ini tidak ada di kitab itu. Al-Quran yang mengisahkan. Jadi tidak ada kisah kelahiran Maryam, itu tidak ada. Yang ada adalah Al-Quran. Jadi Maryam karena latar ibunya ini, maka sejak kecil, sejak ya lepas dari susuan itu ya paling besar sampai umur 2 tahun ya. Jadi katakanlah sampai umur 2 tahun, maka sejak umur 2 tahun Maryam ini diserahkan kepada Haikal Sulaiman dan dalam pemeliharaan Nabi Zakaria. Tidak ada kisah bagaimana Maryam itu mulai kecil hingga dewasa, tapi tiba-tiba tapi kemudian dikisahkan ketika Maryam menginjak dewasa ya. Maryam seperti kita ketahui adalah wanita yang mempunyai kedudukan khusus ya, dalam teologi ya, dalam teologi agama Kristen. Meskipun kitab agama Kristen tidak mengisahkan kelahirannya maupun mukjizatnya ketika menjalani kehidupan di Haikal Sulaiman. Ada mukjizat Maryam ini sebagai wanita yang suci ya, wanita suci, perawan suci ya. Dia bisa menyembuhkan penyakit orang hanya dengan disentuh tangannya. Itu salah satu, itu adalah mukjizat Maryam yang meskipun bukan diberi rahmat oleh Allah, bahwa dengan doanya dan dengan sentuhannya Maryam itu bisa menyembuhkan orang sakit. Di Haikal Sulaiman dalam pengasuhan Nabi Zakaria, Maryam menjadi satu-satunya wanita yang bisa hidup di Haikal Sulaiman ya, mendapat ruang khusus
dibuatkan oleh dibuatkan kamar khusus oleh Nabi Zakaria ya di ruang golah ya, di ruang suci. Sehingga karena di ruang golah hanya para imam yang ada di situ. Di ruang golah, yang bisa masuk ke ruang golah ini para imam atau para murid imam yang mempunyai kategori bisa masuk ke kategori golah ya. Yang semuanya laki-laki, jadi sendirian. Maryam ini perempuan sendirian di ruang golah, di ruangnya para imam, di ruang kamar-kamarnya, di Haikal Sulaiman itu kan ada kamar-kamar di ruang golah ya. Nah, Maryam itu ada di kamar di ruang golah yang sebenarnya itu diperuntukkan para imam. Tapi Nabi Zakaria membuatkan kamar khusus di situ. Ya, membuatkan kamar khusus di situ di ruang golah ya. Ini penting untuk dijelaskan kamar itu karena apa? Nanti terkait dengan peristiwa berikutnya ya. Nanti terkait dengan peristiwa berikutnya. Karena kedudukan di ruang golah tidak ada yang bisa menyentuh. Tidak ada yang bisa menyentuh Maryam, makanya dia kenal sebagai perawan suci ya. Dikenal sebagai perawan suci karena kamarnya yang di ruang golah dan dia tidak pernah keluar dari situ. Dia ruang golah itu dibatasi oleh pagar ya, dengan ruang yang lain ya, yang meskipun nampak tapi dia tidak akan keluar pagar. Keluar pagar untuk ruang golah itu. Otomatis ya tidak ada laki-laki yang dapat menyentuh Maryam dalam gedung Haikal yang aturannya sangat ketat ya. Lelaki yang dapat mengunjungi mihrab atau kamar Maryam hanyalah Nabi Zakaria ya. Sedangkan para imam pun tidak mengendaki karena apa? Seperti itu, sangat ketat. Kami hadir terhadap masalah perzinahan itu sudah ketat. Karena apa? Hukumannya adalah kalau ketahuan itu hukumannya adalah dilempari batu sampai mati itu. Dilempari batu sampai mati. Hukum rajam pada saat itu adalah dilempari batu sampai mati. Zina itu hukumannya adalah rajam. Rajam dilempari batu sampai mati. Jadi tidak ada yang berani. Para imam pun tidak ada yang berani mendekati kamarnya Maryam. Hanya Nabi Zakaria satu-satunya orang yang bisa mendekati kamarnya Maryam. Nah, karena yang bisa mengunjungi hanya Nabi Zakaria tahu banyak tahu peristiwa yang terjadi di dalam kamarnya Maryam. Ya. Nabi Zakaria sering menemukan hal-hal aneh di kamar Maryam, yaitu di kamarnya tiba-tiba saja ada makanan di dalam kamarnya tersebut, padahal Nabi Zakaria tidak menyediakan makanan itu. Maryam juga tidak memasak makanan itu, yang membuat Nabi Zakaria berpikir bahwa Maryam pasti wanita pilihan Allah. Seringkali Nabi Zakaria melihat buah-buahan yang bahkan belum musimnya berbuah, tapi buah itu tersedia di mihrabnya Maryam. Bahkan ada buah-buahan yang asalnya bukan dari Yerusalem, tidak ditemukan di Yerusalem, tidak tumbuh di Yerusalem, tapi ada buahnya itu di kamarnya Maryam, di mihrabnya Maryam. Keanehan tersebut membuat Nabi Zakaria menanyakannya kepada Maryam, di mana dialog antara Nabi Zakaria dan Maryam
tentang keanehan tersebut diabadikan dalam Quran surat Ali Imran ayat 38, yaitu Nabi Zakaria bertanya, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Maryam menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa perhitungan." Itu jawabannya Maryam. Maksud tanpa perhitungan dapat diterjemahkan dengan Allah dapat memberikan apa saja tanpa suatu proses normal sesuai pengetahuan manusia. Dengan kun fayakun maka jadilah. Yang dimaksud itulah yang dimaksud tanpa proses yang dapat dimengerti manusia. Yaitu tadi tiba-tiba ada makanan dan buah-buahan yang Nabi Zakaria tidak menyediakan maupun Maryam dengan sengaja menyediakan, tidak melakukan itu. Bahkan ada buah-buahan yang belum musimnya dan buah-buahan yang tidak tumbuh di Yerusalem. Jadi belum dijual di Yerusalem, tapi buah itu ada di kamarnya Maryam. Dengan penjelasan Maryam tersebut, Nabi Zakaria sadar bahwa Maryam adalah wanita pilihan Allah yang dari dirinya akan ada sesuatu yang luar biasa. Itulah ya, tanda-tanda itu sudah diketahui oleh Nabi Zakaria, sedangkan para imam lainnya tidak mengetahui. Yang mengetahui hanya berdua, Nabi Zakaria dengan Maryam saja. Nah, ini adalah lukisan ya, tentang Maryam di kamarnya dan buah-buahan yang tersedia di kamarnya yang jenisnya tidak ada di Yerusalem atau belum musimnya berbuah ya. Itu adalah lukisannya ya. Suatu saat Maryam memohon kepada Imam Besar Haikal Sulaiman untuk dapat ikut sholat di Haikal Sulaiman. Imam kepala maksudnya ya. Imam kepala dari para imam di Haikal Sulaiman yang membuat keputusan untuk segala macamnya di Haikal Sulaiman ya. Di mana permohonan Maryam adalah ingin menjadi makmum sholat di Haikal Sulaiman. Ini perempuan satu-satunya, sedangkan yang lain laki-laki, dan Maryam ingin menjadi makmum di makmum sholat di Haikal Sulaiman. Nah, permintaan tersebut sempat menjadi perdebatan ya, namun pada akhirnya permohonan Maryam dikabulkan juga ya. Nabi Zakaria awalnya tidak mengerti sehingga menanyakan hal itu kepada Maryam, dan Maryam memberikan konfirmasi bahwa dirinya memang mohon untuk bisa sholat di Haikal Sulaiman. Mengapa Maryam mempunyai keinginan seperti itu, ingin menjadi makmum sholat di Haikal Sulaiman? Nah, kisah ini juga diinformasikan, diwahyukan kepada Nabi Muhammad, yang bisa kita lihat pada Quran surat Ali Imran ayat 42-43 yang menyebutkan, dan ingatlah ketika para malaikat berkata. Jadi Maryam didatangi malaikat kan? Karena kata-katanya adalah, dan ingatlah ketika para malaikat berkata. Jadi Maryam didatangi malaikat. Nah, jadi kalau seperti ini berarti ini wanita yang pernah didatangi malaikat itu kan tidak banyak ya. Pertama, kalau kita lihat kisah para nabi itu adalah Hajar, kemudian Sarah, kemudian Ribka istrinya Nabi Ishak itu ya. Terus ya tidak banyak ya. Itulah yang wanita-wanita yang didatangi oleh malaikat, dan termasuk Maryam.
wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam. Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ayat tersebut mengkonfirmasi ya, mengapa ada permintaan Maryam untuk ikut sholat berjamaah di Haikal Sulaiman. Ya, namun Nabi Zakaria setelah diberi penjelasan oleh Maryam asal usul dari peristiwa permintaannya itu tidak menceritakan kepada yang lain, sehingga yang mengetahui memang hanya Nabi Zakaria ya, agar tidak membahayakan keselamatannya Maryam ya. Jadi Maryam minta menjadi jamaah sholat di Haikal Sulaiman itu ya karena dalam peristiwanya adalah permintaan langsung Maryam kepada imam kepala dari Haikal Sulaiman ya. Imam kepala tidak mengetahui kalau itu atas permintaan malaikat agar Maryam ikut sholat ya, ikut rukuk bersama orang rukuk, jadi harus berjamaah ya. Ini sebagai bukti ya. Ini sebagai bukti bahwa satu, didatangi malaikat, dua, akhirnya karena didatangi malaikat itu maka Maryam itu pasti wanita yang punya kedudukan yang tinggi ya, seperti halnya Hajar, Sarah maupun Ribka ya. Kemudian yang ketiga ada permintaan Maryam untuk makmum sholat ya. Jadi disebut sholat ya. Jadi agama Yahudi itu memang punya sholat ya. Punya sholat, memang di kitab imamat itu ada sholat ya. Sujud dan ruku, yang sholatnya itu mengandung sujud dan ruku. Kalau mengandung sujud dan ruku otomatis mengandung berdiri dan duduk ya. Jadi berdiri, ruku, sujud, duduk, komponennya pasti itu. Itulah sholat. Memang zaman karena kaum Yahudi juga punya perintah untuk melakukan sholat itu. Ini adalah kamarnya ya, kamarnya Maryam yang ada sekarang ini masih terpelihara ya, Mesbah Maryam. Pada saat yang bersamaan ketika Maryam sudah dewasa ya, seringkali menunjukkan apa ya semacam mukjizatnya, bisa menyembuhkan orang ya, hanya dengan doa dan sentuhan tangan. Maryam sendiri, Maryam berada di dalam pagar, sedangkan yang disentuh itu di luar pagar. Tangannya itu pagar itu ada lubang-lubangnya gitu, tangannya keluar dari keluarnya itu keluar lubang gini, kemudian menyentuh orang dan mendoakan sembuh. Jadi banyak orang menunggu Maryam lewat, banyak orang sakit ya menunggu Maryam lewat untuk minta didoakan disembuhkan dari penyakitnya. Ya, pemandangan seperti itu hal yang biasa pada masa itu. Karena apa? Ya memang Bani Israel pada saat itu adalah bangsa yang tertindas, yang banyak kelaparan, banyak miskin. Namanya pada masa itu paling menakutkan adalah sakit lepra ya. Sakit lepra yang bisa anggota tubuh jari-jari ini pretel rontok dengan sendirinya. Itu penyakit umum di masyarakat Bani Israel pada masa itu ya. Oleh karena itu di luar pagar ruang gola itu sering berkumpul
orang-orang yang dari Qazim ya, orang-orang Goyim itu yang statusnya Goyim yang sakit, atau bukan masyarakat biasa yang sakit, yang masyarakat yang tidak punya hak untuk masuk, masyarakat yang Yahudi yang tidak punya hak untuk masuk Ranggola, itu banyak berkumpul di situ hanya untuk mendapatkan untuk mendapatkan doa dan sentuhan Maryam agar disembuhkan sakitnya. Nah, pada saat seperti itu otomatis Nabi Zakaria juga semakin tua ya. Terus istrinya Elizabeth juga semakin tua. Tapi kritiknya terhadap para imam Haikal Sulaiman tidak kendor ya. Namun seiring dengan semakin tuanya itu, serangan para imam kepada Nabi Zakaria juga semakin tidak berkurang, tapi semakin keras ya. Semakin keras karena seiring dengan ketuaannya Nabi Zakaria, para imam senior, yang paling senior yaitu Kayafas ya, yang paling tidak bisa menerima peringatan Nabi Zakaria terhadap Imam Haikal Sulaiman ya, itu bahkan istrinya Kayafas itu sering diutus mendatangi Elizabeth ya. Mendatangi bukan untuk bertamu ya. Mendatangi ujung-ujungnya adalah menghina bahwa Nabi Zakaria itu sama Elizabeth itu tidak punya keturunan, sudah tua, tidak diberi keturunan oleh Allah ya. Berarti doanya tidak makbul. Seperti itu yang diterorkan oleh para imam termasuk Kayafas. Istrinya menjadi sasaran yang paling keras untuk merontokkan semangat Nabi Zakaria. Ya. Istrinya menjadi titik lemah dari Nabi Zakaria karena menjadi sasaran teror. Karena meneror Nabi Zakaria tidak mempan, akhirnya istrinya yang diteror. Ya. Istrinya menjadi sasaran ejekan bahwa doa Nabi Zakaria tidak didengarkan Allah. Nabi, seorang nabi, tapi doanya nggak didengarkan. Apakah itu nabi? Seperti itu yang diterorkan oleh para imam Haikal Sulaiman itu. Tekanan atas dirinya yang semakin kuat itu ya, pada saat umurnya semakin tua, tekanannya semakin kuat ya, membuat Nabi Zakaria suatu saat berdoa memohon kepada Allah agar dikaruniai anak. Permohonannya ini dikisahkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 38 sampai 41 dan Quran surat Maryam ayat 2 sampai 11. Jadi dua surah di Ali Imran 38 sampai 4 sampai 41, 38 sampai 41 dan Quran surat Maryam ayat 2 sampai 11. Jadi cukup banyak ayat ini. 9 ditambah 3 ada 12 ayat. Yaitu ketika Nabi Zakaria berdoa saat berdiri dalam sholat di mihrabnya ya. Ketika berdoa yang diinformasikan dalam Quran dua surat Quran Al-Quran itu. Nah, suatu saat ketika Nabi Zakaria sedang berdoa berdiri di dalam sholat di mihrabnya, di kamarnya maksudnya adalah, kemudian ternyata langsung mendapat jawaban dari Allah. Ada malaikat yang memanggilnya, kemudian menyampaikan kabar gembira atas permohonannya bahwa permohonannya itu dikabulkan. Bahkan bukan hanya permohonannya dikabulkan,
doanya juga dalam apa karunia Allah atas doa itu adalah termasuk pemberian namanya. Jadi doanya dikabulkan termasuk Allah sendiri yang memberikan nama kepada bayinya Nabi Zakaria itu nanti. Namanya adalah Yahya. Jadi belum terlihat hamil istrinya, tapi sudah diberi informasi bahwa istrinya akan melahirkan dan nanti anaknya akan diberi nama Yahya. Jadi ini kisahnya persis Sarah ya. Seperti Sarah, jadi Sarah didatangi malaikat, Nabi Ibrahim dan Sarah didatangi malaikat, kemudian dikabarkan bahwa nanti Sarah akan mendapatkan anak yang bernama Ishak, yang kemudian disusul Yakub. Jadi persis itu kejadiannya. Ya. Jadi ada nama, termasuk ada nama, diberi nama. Ya. Seperti halnya Nabi Sarah diberi nama Ishak dan Sarah diberi cucu Yakub. Nah, Nabi Yahya ini diberi nama, diberi anak dan diberi nama untuk anak itu yaitu Yahya. Jadi Yahya bin Zakaria dalam bahasa Aram Yaksye, ya, Yaksye, ya. Yaksye agak susah. Yaksye, Yahya atau Yahye. Bahkan dikatakan bahwa Allah belum pernah memberikan nama seseorang seperti itu. Jadi ini nama Yahya itu adalah nama yang pertama kalinya muncul, ya. Dan diinformasikan bahwa anaknya adalah orang yang sangat soleh, ya, membenarkan kalimat firman dari Allah, menjadi panutan, berkemampuan menahan diri dan menjadi seorang nabi di antara orang-orang yang saleh. Jadi ya persis mendapatkan anugerah anak sekaligus nabi, seperti Sarah juga mendapatkan anak, ya, yang anaknya dan cucunya bahkan menjadi nabi. Ya. Nabi Zakaria setelah mendapatkan informasi seperti itu kemudian bertanya kepada malaikat, apa tandanya bahwa perkataannya malaikat itu benar. Ya. Jadi Nabi Zakaria ini untuk mengetahui persis bahwa memang sudah diberi anugerah seperti itu, apa tandanya? Hal itu ditanyakan ditanyakan Nabi Zakaria kepada malaikat itu, yang dijawab bahwa tandanya adalah Nabi Zakaria mendadak menjadi bisu, tidak bisa bicara, ya, dan hanya bisa memberikan isyarat yang tidak dimengerti oleh orang yang bertanya. Jadi bisu hanya bisa memberikan isyarat, tapi isyaratnya itu tidak bisa dikenal oleh orang yang diberi isyarat. Ini apa? Isyarat yang diberikan Nabi Zakaria itu tidak bisa dimengerti, ya. Tidak memberikan isyarat bahwa istrinya hamil atau apa, tidak bisa. Tidak isyaratnya itu tidak dimengerti oleh orang yang melihatnya, ya. Tentu, ya, ini menjadi hal aneh. Karena apa? Begitu Nabi Zakaria keluar dari mihrabnya, keluar dari kamarnya, Nabi Zakaria tiba-tiba menjadi bisu. Ya, menjadi bisu. Ketika ditanya kenapa kamu membisu, dia hanya memberi isyarat gerak tangannya itu tidak dimengerti oleh yang melihat. Ini maksudnya apa? Gerak tangannya itu memberikan informasi apa? Tidak dimengerti oleh yang melihatnya. Pada awalnya tentu menimbulkan kesalahpahaman, ya. Tapi karena tentu Nabi Zakaria keluar dari kamar itu kan dengan muka yang cerah, ya. Tapi gak bisa ngomong, memberi isyarat yang tidak dimengerti, ya. Nah, akhirnya
meskipun awalnya itu bisa menimbulkan kesalahpahaman, tapi rata-rata orang melihatnya dan menyadari bahwa ketika di kamarnya itu mereka berpikir bahwa Nabi Zakaria telah melihat dan mendengar sesuatu ketika melakukan sholat atau ketika berdoa. Ya. Tentu hal itu menjadi pertanyaan besar bagi Bani Israel. Apa yang sedang dialami Nabi Zakaria sehingga mendadak menjadi bisu. Ya. Nah, kabar tentang Nabi Zakaria menjadi bisu setelah keluar dari mihrabnya itu segera beredar luas sehingga banyak orang datang untuk memastikannya. Namun mereka bisa melihat kenyataan itu bahwa Nabi Zakaria memang tidak bisa ngomong, hanya memberi syarat yang mereka tidak mengerti. Namun peristiwa itu hanya berjalan 3 hari, setelah itu dapat bicara lagi. Ini adalah lukisan ya. Jadi Nabi Zakaria didatangi malaikat yang mengabarkan bahwa doanya dikabulkan, istrinya akan hamil. Dan ternyata tidak lama kemudian Elizabeth yang sudah sangat tua untuk dapat memperoleh anak itu ternyata hamil. Saat itu Nabi Zakaria telah berumur sekitar 85 tahun. Jadi ketika istrinya Elizabeth istrinya ini hamil, umur Nabi Zakaria itu sekitar 85 tahun. Nah tentu kehamilan Elizabeth ini menggetarkan langit Yerusalem. Elizabeth sendiri sudah tua. Ya. Mendadak geger itu. Gegernya itu lebih hebat dari ketika Hana hamil dan ternyata kemudian melahirkan perempuan, Maryam itu. Ini lebih geger lagi. Apalagi yang hamil ini adalah istrinya Nabi Zakaria. Ya. Masyarakat mengakui sebagai nabi, para imam tidak mengakui sebagai nabi. Jadi ini membuat geger ya. Kehamilan Elizabeth ini membuat geger dan masyarakat Bani Israel langsung juga teringat kepada peristiwa Nabi Ibrahim dan Sarah yang didatangi malaikat yang mengabarkan tentang kehamilan Sarah. Ini persis peristiwanya, memang persis. Sudah sama-sama tua. Nabi Ibrahim juga tua ketika Sarah hamil ya. Nabi Ibrahim saat itu umur 99 tahun ya, tapi umur 99 tahun saat itu. Ketika Sarah hamil itu ya. Sedangkan Nabi Zakaria umur 85 tahun ketika hamil ya, ketika istrinya hamil ya. Begitu Elizabeth hamil, masyarakat Bani Israel muncul kembali harapannya akan datangnya Mesias. Ini seorang nabi ini yang istri seorang nabi yang hamil ini ya. Jadi harapannya sangat membuncah ya. Rumah Nabi Zakaria mendadak selalu ramai. Masyarakat bukan hanya murid Nabi Zakaria ya yang menjaga rumah Elizabeth, tapi juga masyarakat ini menjaga rumah Elizabeth. Yang sebelumnya Elizabeth ini sering mendapatkan teror, baik teror terutama teror dari istri para imam. Ini dijaga. Keselamatan Elizabeth ini juga dijaga masyarakat. Jadi ini menggegerkan langit Yerusalem, betul-betul menggegerkan ya. Bahkan digambarkan sering ada konflik di rumah Nabi Zakaria. Karena apa? Tiba-tiba ada saja orang itu melempar batu ke kerumunan masyarakat yang menjaga Elizabeth. Ya sering terjadi geger di rumahnya Nabi Zakaria itu. Ya. Maryam akhirnya mendengar kesulitan yang dialami oleh pamannya ini. Ya. Maryam
segera mengetahui kabar itu dan mendatangi bibinya itu ya. Nah, dua orang bibi yang sudah tua dan keponakan ini akhirnya bertemu ya. Akhirnya bertemu mengungkapkan rasa sukacitanya atas munculnya anugerah Allah itu ya. Dan menghiburnya agar Maryam menghibur agar tabah menghadapi tekanan orang-orang yang membahayakannya. Ini adalah lukisan ketika Maryam berkunjung kepada Elizabeth mengucapkan selamat atas kehamilan Elizabeth yang sudah tua itu. Bagi Maryam apa yang dialami oleh Elizabeth bukanlah sesuatu yang luar biasa, begitu bukan ya. Karena dirinya kan sudah didatangi malaikat juga, jadi pasti karena anugerah dari Allah. Elizabeth juga pasti sudah mengetahui rahmat dan karunia yang didapat Maryam dari Allah ya. Pasti dapat cerita dari suaminya ya, dari Zakaria, dari Nabi Zakaria. Tapi tentu kedatangan Maria ini sangat menyenangkan Elizabeth, karena Elizabeth sendiri tidak bisa menjenguk Maryam ya. Tidak bisa menjenguk karena di ruangan itu hanya perempuan satu-satunya, hanya Maryam, tidak boleh ada perempuan masuk ke ruang itu ya. Jadi ketika Maryam mengunjunginya tentu menyenangkan Elizabeth ya. Mereka berdua memahami bahwa Allah sedang menurunkan mukjizat bagi mereka ya, bagi mereka berdua untuk suatu tujuan yang belum mereka ketahui ya. Apa maksudnya Allah memberikan mukjizat kepada Maryam dan karunia kepada Maryam ya. Kemudian apa juga maksud Allah memberikan bayi kepada Elizabeth yang nantinya akan menjadi nabi yang bagaimana? Apakah nabi yang jadi Mesias? Itu mereka tidak tahu. Jadi tujuan Allah itu mereka tidak tahu ya. Mereka saling menguatkan diri untuk hal itu ya. Mereka mengetahui bahwa sejak itu mereka berdua ini juga hidupnya akan selalu dirundung bahaya ya. Ya, mereka juga berpasrah diri tentang segala yang jadi takdir mereka dengan seluruh akibat yang harus mereka terima dengan tabah ya. Jadi tidak mengerti mereka nanti akan bagaimana ya. Jadi mereka pasrah dengan takdir itu, gembira sekaligus pasrah. Namun karena jangankan di jalan, di rumahnya saja istrinya tidak aman ya. Maka untuk keselamatan istrinya ini Nabi Zakaria kemudian secara sembunyi-sembunyi suatu saat ya, tidak ada yang mengetahui ya, memang sudah Allah mentakdirkan seperti itu. Nabi Zakaria ini keluar kota ya, mengungsikan istrinya ke suatu tempat yang tidak diketahui oleh seorang pun dari penduduk Yerusalem ya. Yang jelas kalau kita melihat bagaimana riwayat kehidupan Nabi Yahya berikutnya, maka Nabi Zakaria ini mengungsikan istrinya yang sedang hamil itu di pinggiran hutan di tepi sungai Yordan yang terpencil yang jauh dari jangkauan orang. Jadi di tepian sungai ada hutan ya, mungkin ada perkampungan kecil ya, perkampungan kecil yang orang itu jauh dari Yerusalem, tidak pernah pergi ke Yerusalem, sehingga orang Yerusalem pun tidak tahu bahwa di situ ada pemukiman. Nabi Zakaria menempatkan
istrinya di situ sehingga tidak diketahui orang. Ya. Nabi Zakaria otomatis beberapa hari menghilang, ya. Menghilang dari Yerusalem. Tentu menghilangnya Nabi Zakaria juga membuat geger juga, ya. Masyarakat Yerusalem segera mengetahui bahwa Nabi Zakaria itu tidak berada di rumahnya, ya. Juga tidak di Haikal Sulaiman, menghilang bersama istrinya. Mereka mencari tapi mereka tidak dapat menemukannya, ya. Nabi Zakaria sangat sadar bahwa kehamilan istrinya ini sangat berbahaya karena masyarakat Bani Israel sangat mengharapkan kedatangan Mesias, yang itu mereka berharap bahwa anak Nabi Zakaria inilah yang akan jadi Mesias. Karena itu istrinya maupun bayinya ini juga harus dijauhkan dari mara bahaya, meskipun sudah dijamin Allah. Tapi Nabi Zakaria tetap harus berusaha menyelamatkan istri dan anaknya itu dari mara bahaya. Maka dia bawa keluar kota di suatu pinggiran sungai, dekat sungai yang ada hutan, ya. Beberapa hari Nabi Zakaria menghilang, ya. Dan kemudian setelah menyiapkan segala sesuatunya, rumah dan lain-lain untuk istrinya, kemudian Nabi Zakaria balik ke Haikal Sulaiman. Ketika ditanya, di mana kamu tempatkan istrimu, Nabi Zakaria tidak menjelaskan kepada satu orang pun, bahkan kepada muridnya yang paling setia, yang paling dikasihi, yaitu Yusuf. Ada seorang murid yang juga keturunan Nabi Daud yang bernama Yusuf, ya, muridnya Nabi Zakaria. Kepada Yusuf pun Nabi Zakaria tidak menjelaskan, bukan karena tidak percaya pada Yusuf, khawatir mungkin khawatir Nabi Zakaria khawatir suatu saat Yusuf terceplos, ya, terceplos atau tidak sadar mengatakan keberadaan Elizabeth dan bayinya. Oleh karena itu Nabi Zakaria tidak menjelaskan kepada Yusuf di mana ditempatkan istrinya dan istrinya yang sedang hamil tersebut, sehingga amanlah istrinya. Nabi Zakaria pasti tidak menjelaskan di mana, ya. Didesak bagaimanapun dia tidak menjelaskan di mana keberadaan istrinya itu. Ya, saya kira untuk kisah ini saya cukupkan sekian, ya. Nanti akan disambung ke kisah yang juga tidak kalah menggegerkannya dengan kehamilan Elizabeth ini, ya. Dan lebih hebat lagi, malah gegernya lebih hebat lagi. Nah, nanti karena itu cukup panjang, nanti kami kisahkan setelah atau pada kisah selanjutnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Paling tidak kita sudah mengetahui bagaimana latar belakang latar belakang dalam hal ini ada kondisi masyarakat Bani Israel dan kondisi politik dan macam-macamnya, latar belakangnya sudah kita ketahui semua. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.